Halo, selamat datang di channelku Awang Chan. Di video kali ini kita akan pick a card ya. Seperti biasa ada 3 pilihan. Ini aku udah shuffle duluan ya, nggak aku masukin ke video karena aku pengen pembacaan singkat ya. Ini pertanyaannya adalah tentang gimana perasaannya dia di alam sadar maupun di alam bawah sadarnya dia, terus kemudian actionnya dia gitu ya. Jadi ada 3 part itu, nanti kita akan bahas satu persatu ya, per filenya. Silahkan dipilih, ini file pertama, file kedua, ini file yang ketiga. Aku kasih waktu 5 detik buat milih. Habis ini aku langsung menuju ke file yang pertama. Oke, halo, buat kamu yang pilih pilihan pertama atau file pertama ya, aku singkirin dulu untuk file yang kedua sama file yang ketiga. Nanti aku akan bacakan. Kita lihat ya, di sini aku bagi menjadi 3 kartu atau 3 deck ya. Ini per decknya ini untuk menggambarkan per part yang udah aku jelasin di pilihan tadi ya. Ya, oke. Ini untuk file pertama, kita lihat gimana perasaan dia ya. Ini dari alam bawah sadarnya dia. Ya, oke. Nanti aku akan bacakan satu-satu. Aku buka dulu kartunya. Ini di alam sadarnya dia ya. Oke. Oh, ini tadi aku ngambilnya kelebihan ya. Berarti memang kartunya mintanya segini. 6. Ya, aku bacakan ya. Dan ini actionnya dia ya. Ini actionnya dia. Ada 3 kartu. Nggak kelihatan. Oke. Aku bacakan satu persatu dari ini ya, alam bawah sadarnya dia. Sambil aku tata ya. Oke, di sini ada kartu Wheel of Fortune, kemudian Three of Swords, ada Four of Wands, Eight of Swords, sama Page of Swords. Oke. Gini ya, aku ngelihat di sini dia ini ya, dia tahu ya pertemuan dengan kamu itu adalah takdir gitu ya, takdir dari Tuhan, dan dia tidak ingin menyesali itu ya. Jadi dia tidak ingin menyesali telah bertemu dengan kamu. Dia tidak ingin menyesali sudah pernah bersama dengan kamu ya. Aku ngelihat di sini energinya kalian mantan ya, pernah berpasangan gitu. Ceritanya seperti itu. Dan di sini aku ngerasa meskipun dia saat ini masih ada sisa rasa sakit hati. Di sini ada kartu Three of Swords dan juga Eight of Swords ya. Dia masih ngerasa sakit hati, masih masih kadang-kadang tuh belum terima kenapa kok kalian itu berpisahnya harus dengan cara yang seperti itu. Tapi di sisi lain dia juga merasa bahwa ya mungkin itulah yang terbaik gitu. Dia sadar bahwa di alam bawah sadarnya ya, dia sadar bahwa memang pertemuan kalian tuh untuk diambil pelajaran aja gitu loh. Dan ini yang tidak dia tunjukkan ke kamu. Dia masih menyimpan rasa denial bahwa dia sama kamu kenapa harus terpisah ya. Katakanlah dia sebenarnya masih ingin bersama, tapi aku ngelihat di sini sepertinya kondisinya itu tidak memungkinkan ya. Bisa jadi tidak direstui sama orang tua, entah orang tua kamu atau orang tuanya dia ya, atau bisa juga beda agama, atau ya intinya perpisahan yang itu kondisinya sangat tidak menyenangkan lah gitu, kayak gitu ya. Aku ngerasa seperti itu. Jadi di alam bawah sadarnya dia sebenarnya dia masih ingin bersama, dan lebih menyayangkan ke kenapa sih harus terpisah dengan cara yang seperti ini. Seandainya terpisah, dia inginnya dengan cara yang baik-baik gitu. Kita lihat ya, nanti dia akan melakukan apa ke kamu. Apakah dia akan menghubungi kamu mungkin, atau mau
ya sekedar apa ya, berbaikan dan ya untuk apa, say goodbye terakhir kali tapi dengan cara yang baik-baik ya, kita lihat nanti di kartu selanjutnya ya. Sekarang aku akan bacakan di alam sadarnya dia ya. Jadi ini yang dia sadari, dia merasakan ini. Ada kartu Judgment, Mother of Swords, Two of Pentacles, Three of Pentacles, The Hierophant, Death. Oke. Ya, di alam sadarnya dia tahu bahwa hubungan kalian sudah berakhir ya. Dan memang apa, semesta menurut dia gitu ya. Memang semesta itu kalau ngasih jalan ya kadang-kadang seperti itu ya. Maksudnya kalau apa kadang memang tidak menyenangkan atau dengan cara yang tidak seperti yang lain, atau ya pokoknya dia paham bahwa tidak semua kehidupan itu harus sesuai dengan keinginannya dia gitu loh. Jadi dia sadar bahwa semua ini memang takdir dari semesta, memang jalannya harus seperti itu. Dia harus menyadarinya dengan ini ya, dia pakai logika banget aku ngerasa dari energinya. Orang ini energinya tuh cerdas ya. Kerasa banget dari kartu-kartunya. Ya, tadi aku pause ya karena ada gangguan. Aku lanjutkan. Jadi di alam sadarnya dia tahu bahwa memang ini jalannya harus seperti itu, dan aku ngerasa orang ini ya, mantan kamu ini, karena ini energinya mantan ya, dia cerdas gitu loh. Dia menyikapi segala sesuatu itu dengan kepala dingin. Ya walaupun di alam bawah sadarnya itu masih ada sisa ketidakterimaannya dia gitu loh. Bukan karena tidak terima kalian terpisah, dia terima ya kalian berpisah itu dia terima, tapi apa, caranya yang dia itu kayak menyayangkan itu gitu loh. Makanya di sini dari energinya dia berusaha untuk, ini ada kartu Three of Pentacles, dia ingin berteman kembali dengan kamu, bukan untuk mengulang lagi ya, bukan untuk mengulang lagi kisah kalian, tapi aku rasa memang dia ingin memperbaiki hubungan tadi, yang mana berarti putusnya kalian itu tidak dengan cara yang baik-baik gitu. Dia ingin memperbaiki ketika dia sudah berkepala dingin ya, maksudnya dia udah tenang, emosinya udah stabil, dia pengen berteman lagi, pengen menghubungi kamu lagi, dan memang tujuannya bukan ingin balikan tapi ingin ya sekedar tetap terhubung sama kamu lah ya, minimal bisa berteman walaupun udah nggak bisa bersama sebagai pasangan, tapi dia pengen tetap berteman sama kamu gitu. Dan aku ngerasa di sini dia tipe orang yang bisa gitu, kalau dulunya ada perasaan terus sekarang biasa aja kayak temen tuh dia bisa, energinya kayak gitu ya. Nah ini tergantung sih, kalau kamu tipe orangnya sama seperti dia ya nggak apa-apa, berteman aja gitu. Dengan catatan kamu belum menikah ya, kecuali kalau kamu udah menikah ya mungkin lebih baik nggak usah gitu. Batasi lah komunikasi dengan mantan ya, bagaimanapun kan kalian tetap pernah menjalin hubungan, jadi sebaiknya dibatasi betul-betul gitu kalau memang nggak ada urusan yang urgent banget. Tapi kalau misalkan kalian sama-sama belum punya pasangan ya it's okay berteman gitu. Tapi aku rasa kalau kamu masih baper ya mending nggak usah ya, karena nanti takutnya kamu berharap kamu bisa balikan sebagai pasangan lagi, sedangkan dia enggak gitu ya. Dia mikirnya logis banget aku rasa, dan dia enggak menyalahkan kamu ya, tapi untuk saat ini dia masih ya sedikit banyak menyalahkan keadaan, karena di alam bawah sadarnya mengatakan hal tersebut gitu. Nah di sini apa sih yang dia lakukan atau actionnya dia ke kamu? Di sini ada kartu Six of Pentacles, ada Nine of Swords sama Page of Cups ya. Dia masih berhubungan baik sama kamu ya, aku rasa ya. Ada keinginan itu, dan memang dia juga berusaha untuk
kadang-kadang menghubungi kamu walaupun memang kadang dia tahan ya, karena dia tahu bahwa kamu udah punya kehidupan sendiri, dia nggak pengen mengganggu kamu. Aku rasa di sini. Tapi kalau misalkan saat ini dia belum menghubungi, ya berarti suatu saat nanti dia akan menghubungi kamu. Dan aku ngerasanya di sini ya itu tujuannya memang hanya untuk apa ya, menjalin hubungan baik aja gitu, sebagai teman atau sebagai sahabat aja gitu ya. Nah ini mungkin bisa membantu kamu apa namanya, mengkelirkan ya, sebenarnya dia itu masih ingin balikan atau enggak, atau sebenarnya perasaannya dia gimana dan lain sebagainya gitu kan. Kadang-kadang apa yang dilakukan itu kan kita nggak tahu ya pikirannya sama hatinya tuh gimana. Nah ini udah dijelaskan sama kartunya seperti itu, semua tergantung sama kamu gitu. Mungkin kamu kalau memang dia udah ngubungin kamu, udah sering komunikasi lagi, ya berarti kamu bingungnya di situ ya, kenapa kok masih komunikasi padahal apa kemarin putusnya seperti itu gitu. Ya karena kamu mungkin mikirnya dia masih punya perasaan ya, tapi di energinya itu dia udah apa ya, dia udah katakanlah udah berakhir ya udah gitu. Dan dia menghubungi kamu karena memang dia ingin menjalin hubungan baik sebagai teman aja ya. Ada sih memang tipe orang yang bisa seperti itu, ada banyak ya, nggak semua orang yang udah putus hubungan tuh harus masih baper sampai bertahun-tahun, nggak mesti seperti itu ya, tergantung orangnya seperti apa. Kayak gitu ya, semoga ini bisa menjawab. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading atau konsultasi psikologi, aku udah mencantumkan kontaknya, nomornya di description box ya. Silahkan kamu klik di situ, di bawahnya apa namanya, timenya ya. Jadi nanti kamu bisa hubungi nomor itu, tanya-tanya dulu juga boleh. Oke, aku langsung menuju ke file yang kedua. Bye. Halo, yang pilih pilihan yang kedua atau file yang kedua, kita lihat ini aku tata duluan ya biar nggak kelamaan. Di sini adalah alam bawah sadarnya dia, yang ini alam sadarnya dia, dan ini yang terlihat atau yang dia lakukan atau yang dia tunjukkan ke kamu gitu ya. Oke, aku akan bacakan tentang dia, gimana yang dia rasakan ke kamu. Yang pertama dari alam bawah sadarnya, The Sun, Six of Swords, Ten of Pentacles, Two of Swords, Four of Swords. Seimbang ya. Jadi di alam bawah sadarnya sebenarnya dia ya ada rasa optimis ingin bersama dengan kamu ya. Ada rasa apa? Punya harapan, punya apa, pikiran positif bahwa kalian tuh bisa bersama. Di sini Ten of Pentacles, bersamanya tidak hanya mungkin pacaran doang ya, tapi ke komitmen gitu, pernikahan kayak gitu ya. Cuman di sisi lain dia ada ini ya, ada 3 kartu sword ini. Aku rasa ada energi ragu, ada energi sebenarnya bukan lebih ke ragu ya, tapi meskipun dia punya niat di alam bawah sadarnya ya, dia punya niat untuk menikahi kamu, punya keinginan untuk menikahi kamu, tapi dia masih ada sesuatu hal yang mungkin belum selesai ya. Dia ibaratnya orang yang habis move on misalkan gitu ya, kan butuh waktu juga untuk apa kayak membersihkan sisa-sisa gitu dari masa lalu ya. Jadi dia butuh waktu untuk dia bisa benar-benar 100% bersih ya dari masa lalunya, karena kan sekalipun seseorang udah move on, tapi kan kalau misalkan masih ada apa langsung punya pasangan, itu biasanya masih ada sisanya gitu loh, sisa apa sih ya, sisa perasaan atau apa kayak gitu. Jadi dia butuh waktu untuk bener-bener dia reset gitu loh, hatinya, pikirannya,
dan pengen 100% fokusnya ke kamu gitu. Makanya aku ngelihat di sini dari alam bawah sadarnya dia menginginkan waktu ya, menginginkan waktu lebih dari kamu. Kalau memang kamu punya rasa yang sama atau punya niat yang sama, yang dia inginkan adalah jangan kamu terlalu menekan dia atau nyepet-nyepetin gitu, biar dia ingin segera menikahi kamu ya, karena aku ngelihat di sini energinya seperti itu gitu ya. Dan dia juga berpikir bahwa namanya pernikahan kan otomatis tidak hanya ya udah sekedar punya perasaan yang sama, sama-sama cinta, menikah udah selesai, nggak gitu ya, tapi ada hal-hal lain yang perlu kalian persiapkan. Dia juga berpikir seperti itu. Ini bisa jadi juga ada beberapa hal yang dia itu belum belum sepenuhnya siap ya. Bisa jadi dari sisi keuangan atau dari sisi mental bisa jadi ya. Atau dari sisi kondisi yang em, ya kadang-kadang kita kalau misalkan memang belum siap untuk menikah tuh kerasa gitu. Kerasa, "Oh, aku kok kayaknya belum siap." Nanti kalau misalkan dipaksakan, takutnya malah jadi ada penyesalan ya di kedua belah pihak. Jadi energinya tuh seperti itu. Yang kedua, energi di alam sadarnya dia ada kartu Six of Cups, Wheel of Fortune, Son of Cups, Daughter of Swords, Mother of Cups. Ini positif, maksudnya dia sayang banget sama kamu, sayang ya, ini energinya tuh lebih ke sayang, bukan cinta yang menggebu-gebu. Makanya dia lebih slow, dia lebih sabar untuk hubungan kalian yang ke arah komitmen ya. Biasanya orang-orang yang punya perasaan seperti energinya seperti orang ini ya, dia yang lagi kamu pikirin ini, itu biasanya nggak mikirin ke yang lain, maksudnya nggak mikirin ke cewek lain atau cowok lain gitu. Ya orang-orang yang energinya itu ke pasangan itu sayang, biasanya lebih long lasting dan lebih sabar ya. Nggak harus cepet-cepet atau gimana, tapi tahu bahwa ada yang namanya divine timing gitu. Makanya di alam sadarnya pun dia juga begitu. Dia berusaha untuk menunjukkan rasa sayangnya ke kamu. Ya sebenarnya dia pingin ya segera menikah, tapi kan seperti yang aku bilang tadi, dia butuh waktu, dia butuh persiapan yang matang ya. Karena memang tahu pernikahan itu perjalanan yang sangat panjang. Ya sebenarnya simple, dia cuma butuh waktu aja gitu. Jadi sebaiknya kamu jangan terlalu nyepet-nyepetin gitu, karena kadang kalau terus-terusan kayak kapan kamu nikahin aku, kapan kita menikah, kenapa kita nggak segera menikah, atau kenapa sih kamu nolak terus, atau ya dan sebagainya, lama-kelamaan dia bisa pergi juga ya, karena kan bosen ya kalau digituin. Jadi sebaiknya kamu sabar, sama seperti yang dia rasakan, sabar aja dulu. Dia nggak ada niat untuk ke lain hati, niatnya dia ya untuk menikahi kamu, tapi semua tetap ya butuh waktu dan mencari kondisi dan situasi yang tepat lah, intinya seperti itu. Nah ini apa yang dia tunjukkan ke kamu ya, ada kartu Ace of Wands, The High Priestess, The Tower ya. Dia menunjukkan rasa ketertarikannya dia. Dia juga menunjukkan perhatiannya dia, walaupun kadang-kadang The Tower ya, kadang-kadang nggak bisa diprediksi, dia kadang cuek atau mungkin kadang menghilang, tapi menghilangnya nggak sampai lama lah intinya ya, karena aku ngelihat di sini dia menghilang tuh kalau pas waktu kamu terlalu banyak pertanyaan yang kaitannya sama komitmen itu tadi ya. Dia cuman pengen menenangkan pikiran, takutnya kalau misalkan dia masih komunikasi atau pas waktu kamu seperti itu terus dia tetap komunikasi sama kamu, nanti takutnya dia
menggunakan kata-kata yang menyakiti kamu ya, kan jadi runyam nantinya gitu. Jadi dia menghilang tuh untuk menenangkan pikiran atau mendinginkan hatinya ya. Seperti itu dari energinya. Jadi ya dari sini udah jelas banget energinya seperti itu. Tergantung kamu, kalau memang kamu pengen bener-bener pengen sama orang ini, ya kamu sabar gitu, sabar, sambil dilihat konsistensinya dia gimana. Karena sebenarnya kadang kita salah ya, terutama untuk perempuan ya. Ini aku bukan menyudutkan satu gender atau menjudge ya, tapi aku melihat secara realita kebanyakan perempuan itu berpikir bahwa pembuktian cinta adalah menikahi. Padahal sebenarnya bukan bukan itu ya. Yang lebih eh, menunjukkan bahwa orang ini cinta atau enggak, atau sayang atau enggak, serius atau enggak, itu sebenarnya di konsisten. Kalau dia konsisten ya ngasih perhatiannya ke kamu, konsisten ngasih mentreatment ke kamu tuh konsisten gitu loh, dari awal sampai akhir sama. Nggak ada yang namanya love bombing, di awal manis tapi lama-kelamaan garing. Nah itu bukan, ya itu jelas bukan cinta ya. Tapi yang jelas kalau cinta atau sayang yang beneran biasanya konsisten dari awal sampai hari ini ya, sampai hubungan kalian saat ini ya, dia sama seperti itu gitu loh. Ya walaupun namanya hubungan pasti ada dinamika dan naik turun. Dan wajar ya, dia juga sama, dia merasakan itu. Kamu pun juga ya. Jadi mm, apa jangan terlalu terpengaruh sama tren-tren ya, atau jangan terlalu terpengaruh sama kata-kata orang. Pokoknya jalani aja ini hubungan kamu sama dia. Kamu fokus aja sama hubungan kamu, jangan memikirkan perkataan orang lain ya. Biarin mereka mau ngomong apa, tapi yang jelas kamu harus fokus. Dan ya ini poin paling utamanya adalah jangan terlalu menekan dia untuk segera menikah ya. Nggak enak kalau digituin, tahu nggak? Ya ini aku menyampaikan pesannya dia gitu. Oke, seperti itu. Mungkin ini nggak bisa resonate ke semua orang, tapi ini agak spesifik ya. Kalau memang ini resonate sama kamu, kamu bisa ya mungkin sharing ya di kolom komentar ke teman-teman yang lain. Bisa dibantu untuk like dan subscribe. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, juga mungkin di-share ya ke teman-teman yang mungkin membutuhkan ini. Dan silakan kalau misalkan ngerasa resonate, pengen yang lebih deep lagi, kalian bisa private reading atau konsultasi psikologi. Aku punya background psikologi ya. Nomornya ada di description box ya, atau di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Kalian klik aja selengkapnya, di situ udah ada nomornya, kamu tinggal klik, kamu hubungi, tanya dulu boleh ya. Kayak gitu ya. Oke, kita menuju ke file yang ketiga. Bye bye. Yang pilih pilihan ketiga atau file yang ketiga, kita lihat gimana perasaannya dia, pikirannya dia ke kamu saat ini, dan apa yang dia tunjukkan ke kamu, apakah sesuai sama isi hatinya atau di pikiran di alam bawah sadar dan alam sadarnya dia. Kita lihat satu persatu ya. Aku mulai dari di alam bawah sadarnya. Ada kartu Two of Wands, King of Pentacles, Knight of Swords, the Hierophant, Two of Cups. Oke. Ya, aku ngelihat di sini di alam bawah sadarnya dia ya. Di alam bawah sadarnya dia, dia punya perasaan, dia punya koneksi ya. Dia ngerasa ada koneksi sama kamu ya. Kalau dilihat dari energinya, ada koneksi sama kamu. Ini sebenarnya aku ngerasa sih kalian sepertinya udah menikah ya. Sepertinya kalian udah menikah dari energinya ini ya, semua. Aku rasain kalian udah menikah, dan memang di alam bawah sadarnya dia
dia ingin mempertahankan komitmen atau pernikahan itu, ikatan pernikahan, makanya dia ada rasa koneksi ya. Dan aku rasa ini juga terlihat di kondisinya kalian sudah menikah, mungkin sudah lama, udah bertahun-tahun aku melihatnya di sini. Dan mungkin ada energi di mana di alam bawah sadarnya dia ya, kadang-kadang dia ragu hubungan ini itu perlu dipertahankan atau enggak, atau perlu dilanjutkan atau enggak. Mungkin ada ragu juga, sudah bener enggak jalan hidupku seperti ini dan sebagainya ya. Di alam bawah sadarnya seperti itu, meskipun dia juga ada pikiran bahwa ya dia ingin mempertahankan pernikahan ya. Seperti itu ya, dilihat dari energinya. Bisa jadi bisa jadi ini ada dua hal yang terlintas ya di kepalaku. Bisa jadi kalian pejuang ini ya, pejuang garis 2 gitu, makanya ada energi ragunya. Jadi di alam bawah sadarnya seperti itu. Sedangkan di alam sadarnya ya, di sini ada kartu Son of Swords, The Chariot, The Empress, Eight of Swords sama Father of Pentacles. Ya, ini Father of Pentacles ini sama dengan King of Pentacles ya. Memang ya, ini energinya saat ini kondisi kalian lagi agak tegang, di sini aku nggak ada ngerasain energi cups-nya atau kayak kasih sayang atau romantismenya itu seperti sedang kering ya, sedang nggak ada gitu. Tapi dia sedang memperjuangkan ya. Ya aku lihat karena memang dari kondisi itu tadi ya, ini ada kartu The Empress, aku ngelihatnya sih ini lebih kepada kalian sama-sama berjuang untuk mencapai pada The Empress. Itu kan salah satu artinya juga tentang kesuburan ya. Jadi kalian berusaha ya, berjuang, dan mungkin ya, kalau dilihat dari energinya, salah satu dari kalian atau dua-duanya itu yang ada masalah gitu di di alat reproduksinya ya. Mungkin ada, kalau dia ini cewek, mungkin dia lagi PCOS, atau mungkin ada kista, dan pokoknya ada kondisi-kondisi tertentu yang menghambat kenapa kalian belum punya momongan ya. Karena memang ada alasan medis itu, atau dia ini cowok misalkan, mungkin dia lagi dia ada kondisi zoosperma mungkin ya, atau kondisi-kondisi yang lain. Intinya dua-duanya sama-sama berjuang untuk ke situ. Jadi fokusnya saat ini dua-duanya ke gimana caranya kalian bisa punya anak, sehingga hubungan kalian jadi kering ini gitu ya. Sarannya adalah ya boleh ya fokus untuk gimana caranya biar dapat garis 2, atau fokus biar gimana caranya kalian bisa punya anak. Itu bagus ya, karena kalau misalkan ada kondisi medis tertentu kan tentu kalian ada terapi atau treatment tertentu biar kondisinya itu bisa membaik gitu loh. Cuman inget ya, anak itu kan bagian dari rezeki. Jadi meskipun kalian berdua nggak ada kondisi medis yang mengganggu, kalau memang semesta belum ngasih ya, belum memberikan ya, memang takdirnya seperti itu. Jadi sebenarnya takdir anak itu nggak ada hubungannya dengan apa yang dibilang oleh orang-orang ya. Misalkan yang nggak punya anak, oh berarti dia pernah menyakiti siapa, atau mungkin orangnya galak nggak mesti ya. Itu bukan sesuatu hal yang menjadi patokan ya. Yang pasti itu memang anak itu adalah ya rezeki gitu ya. Sama seperti
kesehatan ya, bisa juga rezeki dalam bentuk uang dan lain sebagainya. Aku ngerasa di sini kamu secara keuangan nggak ada masalah ya, karena ada Father of Pentacles di sini. Di sini juga ada kartu King of Pentacles. Aku rasa ya kekurangan di pernikahan kalian cuman itu, dan aku ngerasanya uh, kalian di posisi dimana apa ya, kayak udah gini, sebah gitu loh, udah males sama omongan orang-orang yang nanya terus kapan punya anak, kenapa, dan sebagainya ya. Ya namanya masyarakat ya. Orang-orang ya, kita kan nggak tahu ya pendidikan yang nanya itu gimana gitu. Ya walaupun aku nggak mendiskreditkan orang yang nanya kayak gitu tuh pendidikannya rendah, tapi kebanyakan yang dia apa, tingkat kecerdasannya itu rendah dan pendidikannya itu rendah, biasanya dia nggak mikir ya, ngomong tuh nggak mikir, mesti ya nggak tahu lah apa kata-katanya dia itu menyakiti atau enggak, atau bahkan mungkin malah sengaja ya. Makanya kamu jangan gubris kata-katanya mereka, biarin aja. Dan memang kamu fokus ke situ, tapi jangan lupa hubungan kalian perlu dirawat ya, gitu. Hubungan kalian perlu di apa namanya, diperbarui, perlu di apa ya, biar romantis lagi lah. Sebenarnya kondisi yang kalian belum punya anak ini kan berarti semesta ingin kalian saling apa, memperdalam koneksi itu. Karena pernikahan itu kan yang paling penting adalah menghabiskan waktu atau membersamai sampai akhir usia hidup kalian gitu. Jadi fokusnya sebenarnya itu, bukan ke anak. Anak itu kan hanya efek samping ya. Jadi bukan efek samping juga sih, tapi aku ngebacanya tuh begitu ya. Mau ada anak atau nggak ada anak, ya harusnya hubungan kalian tuh makin membaik gitu loh. Ya, jadi jangan sampai desakan dari lingkungan itu justru membuat hubungan kalian tuh jadi nggak baik gitu. Justru kalian perlu memperkuat apa, ikatan perasaan kalian berdua. Jadi ya sambil fokus juga, maksudnya sambil berusaha juga, tapi ya udah pasrah aja gitu. Pasti nanti kalau misalkan memang semesta udah, oh ini udah waktunya dikasih gitu, ya udah pasti akan dikasih. Tapi kalau memang takdirnya nggak dikasih ya sampai akhir usia hidup kalian berdua, ya nggak masalah gitu loh. Itu bukan sesuatu hal yang pokoknya menikah harus punya anak, nggak harus kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah hubungan kalian berdua ya, gitu ya. Tekankan itu, ya. Di sini ada kartu Two of Pentacles, kemudian The World, ada Nine of Wands. Ini energinya masih sama. Dia apa, berusaha untuk apa ya, memprioritaskan gitu. Nggak mudah sih ini. Dia juga ngerasa nggak mudah di posisi saat ini. Gimana dia harus memprioritaskan hal tersebut yang kaitannya sama anak, tapi dia juga pingin memperdalam koneksi ya. Makanya di alam bawah sadarnya dia pingin gitu loh memperdalam koneksi. Makanya kamu juga ya samakan frekuensi kalian gitu. Dan mungkin dengan kalian makin memperdalam koneksi, bisa jadi malah ketika kalian pasrah malah ada gitu ya, dititipi anak ya. Atau kalau misalkan belum, ya nggak masalah, nggak usah berpikir ke arah situ, karena dia bertahan, bener-bener bertahan banget gitu loh, untuk kebahagiaan kamu, untuk kebahagiaan kalian, untuk apa, gimana caranya agar pernikahan kalian itu tidak sampai bubar gitu loh, hanya karena masalah ini ya. Jadi sebaiknya kamu kendalikan diri, jangan terlalu sensitif lah ya sama kata-kata orang. Walaupun aku ngomong kayak gini kayaknya oh mudah banget kamu ngomong begitu gitu, karena kamu nggak ngerasain, aku ngerasain. Makanya walaupun aku nggak ngerasain ya, tapi apa salahnya sih kalau kita mengikuti saran yang itu baik ya. Jadi kalau apa,
kita kan nggak bisa mengontrol orang lain mau ngomong apa, yang bisa kita kontrol adalah hati kita gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa mengontrol hati kita, mudah berdamai dengan sesuatu, nggak gampang apa ya, nggak gampang kemakan omongan orang, nggak gampang sakit hati, tentu akan lebih tenang juga kan ya, yang ngerasain kamu sendiri gitu. Mau kamu marah, mau kamu gimana kan tetap nggak ngaruh, yang ngomong tetap ngomong gitu ya. Jadi ya kalau memang ini resonate untuk kamu mungkin bisa dipakai sarannya, tapi kalau misalkan kamu ngerasa nggak cocok ya udah nggak masalah gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih buat yang udah nyimak sampai akhir. Silahkan di-subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading atau konsultasi psikologi bisa ke nomor yang aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Silahkan diklik, tanya tata cara dan juga price listnya. Tanya dulu boleh kok ya. Oke, kita ketemu di video yang lain. Bye-bye.